Masal ala Sayyidina. Diaktifkan. Muhammadin. Ayo lanjut terus. Afiatil abadani wasifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bisa dilanjutkan, teman-teman bisa diikuti bareng-bareng ya. Ala sayyidina. Lanjut Isan. Muhammadin tibbil qulubi bil abadani wasifaya nuril absari wa dikaya wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi ayo. Allahumma sholli. Sambil menunggu yang lain. Ala sayyidina. Bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wasifaya bil absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Oke, baik. Terima kasih Saudara Isan. Tadi kita sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Tadi diisi oleh Saudara Isan. Nanti yang lain juga kebagian. Ganti-gantian. Keringetan. Habis lari-larian kayaknya Isan. Habis nian, jemur. Pagi-pagi kali. Oke, baik. Alhamdulillah sudah 19 orang yang bergabung. Teman-teman jumlahnya ada 27. Berarti 8 orang belum bergabung. Dan sebagian ya. Oke, Zahra, Afwan, maaf Bapak suka mematikan suara kamu karena suaranya mengganggu, Zahra. Resek-resek ya. Jadi Bapak matikan, kalau nanti ada pertanyaan boleh nanti angkat tangan. Nanti diaktifkan Bapak. Oke. Oke. Yang lain sebelumnya kita buat kesepakatan dulu nih. Ketika kita belajar, sebaiknya teman-teman bisa fokus di tempatnya. Pak, gimana biar cara fokus? Salah satunya diaktifkan videonya. Diletakkan HP-nya di tempat yang nyaman, biar teman-teman bisa belajarnya nyaman juga. Nah, nggak usah malu. Anak muslim jangan malu. Malu boleh, tapi tempatnya bukan di sini. Malu tuh, yang malu boleh itu, Pak, kan malu boleh? Iya boleh. Malu itu boleh kalau kita mau mengerjakan hal-hal maksiat, hal-hal yang jelek, kita malu, itu yang bagus. Tapi kalau belajar, kemudian Pak malu, itu salah. Disuruh maju, ayo si Dwika, coba Dwika menjelaskan, Pak jangan Pak, saya malu untuk buka. Itu yang nggak boleh. Anak-anak muslim harus pede. Ayo Ahmad Fatahila, auratnya ditutup, boleh pakai celana panjang. Fatahila, ya. Diganti dulu, diganti. Ya. Oke, teman-teman yang lain bisa diaktifkan videonya. Biar Bapak juga ngelihat, wah lagi ganteng-ganteng, lagi cantik-cantik. Oke, bisa diaktifkan yang lain. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ya Bapak buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk melakukan pembelajaran.
mata pelajaran akidah akhlak. Nah, namun sebelum itu, Bapak mau minta nih satu atau dua orang, satu dari cewek, satu dari cowok. Adakah saran belajar yang menurut kalian, Pak, mendingan pakai WA aja, atau mungkin mendingan pakai YouTube, atau mendingan pakai Zoom, dengan alasannya kenapa? Pak, saya maunya dengan Zoom karena begini. Atau Pak, saya lebih senangnya pakai WA aja karena begini. Gitu. Jadi Bapak minta 2 orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Dan ini juga buat pelajaran nanti kita evaluasi. Wah, sebaiknya belajarnya nanti pakai aplikasi ini aja atau aplikasi itu aja. Oke, Bapak minta 2 orang. Dari yang cewek atau cowok? Cewek dulu dah. Kita harus mendahulukan cewek. Siapa yang mau menyampaikan? Gak usah malu, harus berani. Salah urusan belakang. Zahra Ayu mau ngomong? Oke, Zahra Ayu bisa diaktifkan, teman-teman. Dimatikan. Kalau aku mendingan pakai Zoom Kak, karena jadi lebih jelas gitu kalau Kak Saman jelasin. Terus? Oke. Ya, makasih. Oke, sip. Makasih Zahra Ayu untuk masukannya. Zahra Ayu lebih senang menggunakan Zoom. Mungkin ada teman-teman yang perempuan yang menolak, atau mungkin ada alasan lain. Pak, saya mau ini aja. Bentar ya, Bapak mau sambil ngecas, ditarik. Bentar. Boleh dipikirin bentar. Dipikirin lo apa? Kesalahannya mana? Di kaum prianya ada atau wanita dulu lagi? Ada? Ayo yang cowok, ada yang ngomong cowok? Banyak yang cowok. Isan, oke. Boleh Isan disampaikan apa? Sekolah ini kapan Kak? Tatap muka ini kapan? Tatap mukanya kapan? Semuanya tentu ya. Kita berharap bisa belajar tatap muka. Pasti teman-teman pengen. Muka Kak. Kenapa? Kali-kali tatap muka. Kali-kali tatap muka. Insya Allah nanti kita usahakan dulu. 2 jam Kak. 2 jam 10 orang, 2 jam 10 orang. 2 jam tapi 10 orang. Yeah. Ganti-gantian. Pagi, siang, sore. Biar boros pulsa Kak. Oke, ada lagi. Berarti Isan lebih ke ajak ke tatap muka ya. Oke, Sip, ada lagi. Nggak apa-apa disampaikan. Ayo. Ada lagi? Nggak punya paketan, nggak bisa belajar. Enakan di rumah bisa tidur. Oke. Siapa Baik, itu? makasih. Siapa itu? Insya Allah nanti ini jadi bahan evaluasi Bapak ya untuk yang tadi kalian sampaikan, baik Zahra Ayu, Ihsan, Irham. Ya. Oke. Baik, adapun insya Allah pagi hari ini kita melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya. Mari kita buka pembelajaran dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka buku paketnya. Ya. Buku paketnya juga dibuka biar mempermudah kalian. Oke, sip. Bisa ditunjukkan. Oke, kita langsung. Kemarin kita membahas seputar kalimat thayyibah, istighfar. Istighfar, astaghfirullahalazim. Ketika kita melakukan dosa, ya, terutama melakukan maksiat, dosa-dosa, ya, maka kita segera. Arti segera itu langsung. Halaman berapa Kak? Halaman berapa? Nih, bentar. Kelihatan nggak?
yang itu iya. Nah, saya dibuka sama Oh, yang itu ini yang ayo kita belajar. Oke, Udah, Kak, alhamdulillah. udah, Kak. Baik, teman-teman. Ketika kita melakukan dosa atau maksiat kepada Allah atau dosa kepada sesama manusia, maka kita segera istighfar kepada Allah. Kita segera meminta ampun kepada Allah. Ya, jangan dinanti-nantiin. Yang Bapak bilang, kalau dinanti-nantiin, nanti nyawa kita udah cabut duluan. Emang mau kita jadi bagian dari ahli neraka? Nggak mau. Maka ketika kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, segera kita bertaubat kepada Allah. Nggak pakai entar-entar. Nggak pakai taruh dah Pak, saya mabar dulu. Taruh dah Pak, saya main dulu. Taruh dah Pak, saya ngelain dulu. Nggak. Langsung taubat kepada Allah. Langsung istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, saya tadi melakukan dosa. Astaghfirullahaladzim. Meminta ampun sama Allah segera. Yang kedua apa Pak? Yang kedua berjanji kepada Allah. Berjanji kepada diri kita sendiri. Setelah saya istighfar kepada Allah, setelah saya minta ampun kepada Allah, saya tidak melakukan lagi. Jadi ketika kita bertobat, ada dua hal. Yang pertama kita istighfar, langsung minta ampun kepada Allah segera. Jangan diakhir-akhirin, jangan diintar-intarin. Yang kedua, kita berjanji kepada Allah. Untuk kita nggak melakukan lagi. Kita berjanji kepada diri kita untuk tidak melakukannya lagi. Seperti itu. Ya. Oke, coba Bapak tanya. Ya. Ketika seseorang ingin bertobat, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama apa, Ahmad Mustafa? Gimana? Bisa dinyalakan audio Ahmad Mustafa? Suaranya dinyalakan dulu. Bisa? Oke, kalau masih bingung boleh Bapak cari yang lain. Oke, di sini ada Putra Pradana, bisa diaktifkan suaranya. Oke, apa Putra? Ketika kita memohon ampun kepada Allah, kita melakukan dosa, kemudian ada dua hal yang kita harus lakukan. Pertama kita apa? Istighfar. Ya, istighfar kepada Allah. Dientar-entarin atau sekarang langsung? Ya, yang pertama yaitu kita beristighfar kepada Allah, langsung kita istighfar. Ya, dan yang kedua, tentu kita berjanji agar kita tidak melakukan kesalahan lagi. Ya, itu yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Oke, baik. Kemarin Bapak sudah sampaikan sampai di akhir. Ya, Pak, gimana kalau saya nggak punya dosa? Saya kan nggak ngelakuin dosa, Pak. Saya nggak ngelakuin kesalahan. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita pasti nggak luput dari dosa. Kita pasti pernah melakukan dosa. Baik dosa kita kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia. Mungkin teman-teman ada yang minjem pulpen atau pensil atau penghapus saja. Terus gak dibalikin, lupa. Hilang. Itu kan punya hak orang lain. Tentu kalau kita menghilangkan, kalau kita nggak ganti, nanti jadi hutang. Jadi di akhirat nanti jadi dosa. Ya, maka kita beliin lagi. Kalau kita hubungan kita dengan orang lain, kita beli lagi, kita gantikan, kemudian kita minta ampun juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat istighfar itu ada dua hal. Yang pertama, saat kita berbuat dosa atau melanggar perintah Allah. Perintah Allah itu seperti apa, Pak? Perintah Allah, ya Allah menyuruh kita untuk sholat. Allah mewajibkan kita untuk sholat 5 waktu. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada yang nggak dikerjakan? Berarti kita berdosa sama Allah. Ingat, meninggalkan sholat itu dosanya besar. Meninggalkan sholat itu dosanya besar. Jadi kita segera bertobat kepada Allah. Dengan apa Pak? Dengan mengucapkan kalimat istighfar. Astagfirullah. Ya Allah, astagfirullah. Tadi sholat subuh saya ketinggalan, terlewat. Ya, astagfirullahaladzim. Tadi saya belum sholat subuh nih. Habis ini langsung sholat subuh. Habis PJJ. Ya, pokoknya kewajiban atau perintah yang Allah kasih. Kemudian, ya puasa Ramadan. Ramadan, ingat, puasa Ramadan itu wajib. Nggak ada neko-neko. Pak, saya nggak puasa, lagi capek atau apa. Ya. Mungkin kalau kita dalam keadaan safar perjalanan itu diperbolehkan. Atau lagi dalam keadaan sakit. Tapi kalau kita sehat,
bugar, tahu-tahu kita nggak mau berpuasa, wah kita dosa nanti. Kita mendapatkan ganjaran dosa dari Allah. Nah, tentu setelah itu kita harus segera bertobat kepada Allah. Nah, kemudian kita berjanji, ya Allah, besok saya nggak mau puasa saya ini ketinggalan lagi. Ya. Mungkin ada teman yang ngajakin ketika di kamar mandi atau di tempat wudhu lagi mau sholat, minum aja nih air keran, enak, seger. Siang-siang, contoh. Kalian lagi sehat, tapi diajakin sama teman disuruh, nih batalin aja. Biar seger nih, kan enak. Minum siang-siang ya. Apalagi minum es. Apalagi minum seruput. Apalagi minum haus. Apalagi minum apa dah tuh. Ya, produk-produknya. Nah, teman-teman, ingat itu perintah Allah untuk berpuasa. Jadi ketika kita melanggar, maka berdosa. Pak, gimana kalau saya udah berbuat? Gimana kalau saya sudah melakukan? Maka kita buru-buru beristighfar dan bertobat kepada Allah. Ingat, bertobatnya sungguh-sungguh. Bukannya bertobatnya, ya Allah, saya mau minta ampun, lemes. Ya, gak ada semangatnya buat bertobat. Bukan, bertobat itu serius. Minta sama Allah, angkat tangan, minta sama Allah, ya Allah, saya mau bertobat ya Allah. Kesalahan saya yang lalu, minta maaf ya Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Saya berjanji ya Allah, saya nggak akan melakukan lagi. Harus sungguh-sungguh. Sekarang teman-teman, contoh ya, ketika teman-teman minta duit sama mama di rumah atau sama ayah, mintanya nggak ada sopan santunnya, mintanya nggak ada semangat-semangatnya, mah, bagi duit dong mah, mau jajan nih, kira-kira dikasih atau enggak? Nggak bakal dikasih karena sopan santunnya nggak ada, kemudian jajan juga nggak jelas mau beli apa. Ya nggak sopan. Nah, tapi kalau kamu minta duitnya sungguh-sungguh sama mama, sama ayah, ya maka nanti insya Allah ya ayah atau ibu kamu bakal memberikan. Seperti halnya seperti itu. Ketika kita bertobat, kita harus sungguh-sungguh. Jangan malah lemes, jangan malas, ya atau nggak ada usahanya. Itu salah. Ya di dalam kemudian tadi kesalahan kita kepada Allah, kedua kesalahan kita terhadap sesama manusia. Apa itu? Contoh, menghilangkan alat tulis, kemudian atau merobek buku, kemudian ngilangin ID teman, FF, contoh, FF teman dihapus, contoh, iseng, dan lain-lain. Ya, pokoknya itu hal-hal yang membuat kesalahan terhadap sesama manusia. Ya, maka dari itu, gimana Pak cara tobatnya? Nih, teman-teman, kalau kesalahan sama orang lain, cara pertama sebelum kita bertobat kepada Allah, kita minta maaf dulu sama orang tersebut. Contoh, ya, siapa di sini? Ramadhani dan Arif Dermawan. Ya, kemudian Ramadhani minjem pulpen atau berantem lah antara Ramadhani dan Arif Dermawan. Ya, ini contoh jelek, contoh yang nggak harus dilakukan, dijauhi. Kemudian bagaimana cara bertobatnya? Nah, pertama, Ramadhani dan Arif Dermawan ini harus saling minta maaf dulu. Setelah minta maaf, baru minta maaf sama Allah. Ya Allah, maaf tadi saya berantem ya Allah. Tapi minta maaf dulu antara Arif dan Ramadhani. Jadi bukan langsung ke Allah, tapi kedua-duanya saling minta maaf. Itu kalau kesalahannya sesama manusia. Adapun yang ketiga, berbuat kesalahan terhadap lingkungan. Seperti apa, Pak? Ya, kalian punya hewan, punya kucing, atau punya peliharaan lain, tikus kah, atau musang kah, domba kah, kambing kah, apa yang kamu pelihara, terus kamu gak kasih beri makan. Nah, awas dosa ini. Ya, kamu punya peliharaan tapi nggak dikasih makan, nggak dipelihara, nggak diperhatikan makanannya. Itu hati-hati. Ya, kita bisa berdosa terhadap lingkungan yang ada di sekitar. Kemudian tidak merusak tanaman. Ada tanaman dipotek-potekin aja nih, tek. Kerjaan siapa tuh? Ya, itu sebaiknya jangan dilakukan. Ya, karena itu merusak lingkungan. Karena kenapa? Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwasanya apapun kerusakan yang ada di muka bumi, ya, zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di bumi disebabkan karena ulah-ulah tangan manusia. Jadi teman-teman, ketika melihat ada air tercemar, ya, Pak,
kok kalinya kotor banget? Pak, kok cuacanya panas banget? Itu semua ya, diantaranya karena kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Kali-kali jadi kotor, banyak limbah. Karena kerusakan dari manusia itu sendiri. Ya, akibatnya banyak hal-hal yang merugikan. Kayak banjir terjadi. Ya, karena banyaknya gedung, kemudian tempat untuk menyerapnya itu kurang. Ya, akhirnya ketika hujan, terkadang terjadi banjir. Dan alhamdulillah di Jakarta, ya untuk saat ini sudah lebih terjaga ya untuk banjir. Ya, lebih aman dan alhamdulillah juga kita jauh ya kemudian dari hal-hal yang seperti kejadian tanah longsor adapun musibah-musibah yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, Pak, apa sih hikmah dari kita mengucap kalimat istighfar? Ini penting, memohon kemudahan dan kasih sayang kepada Allah. Kalian mau disayang sama Allah, baca istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kemudian minta kemudahan. Pak, saya belajar bahasa Arab, belajar akidah Allah, kok nggak paham-paham sih, otak saya susah banget. Apa saya emang dilahirin bodoh ya? Enggak. Ya, teman-teman udah berdoa belum sama Allah? Teman-teman udah meminta belum sama Allah dimintain kemudahan? Ya Allah, astagfirullahalazim. Ya Allah, saya minta dimudahkan belajar saya. Meminta kemudahan agar urusan kedua orang tua kamu dilancarkan. Ya Allah, mudahkanlah kedua orang tua saya yang sedang bekerja agar rezekinya dilancarkan. Wahai orang tua. Ya, dengan kalimat apa? Thayyibah, istighfar. Salah satunya astagfirullahalazim. Jadi anak kita semua nih jangan pelit mendoakan orang tua. Ya, orang tua aja nggak pelit ya. Udah apa? Ketika masa kandungan 9 bulan, ya berat tuh 10 kilo kemana-mana. Kemudian setelah itu udah lahir harus dikasih makan, dikasih ASI, dikasih vitamin. Itu berapa biayanya? Ya besar. Ya, masa iya kita nggak mau mendoakan kedua orang tua? Ya, makanya doakan orang tua agar semua diberikan kemudahan. Orang tua yang lagi di PHK karena pandemi, orang tua yang lagi dikeluarkan dari pekerjaan, mudah-mudahan doain biar rezekinya dilancarkan, dikasih kerjaan yang nanti lebih enak insya Allah. Ya, jadi terus kita membaca istighfar untuk memohon kemudahan dan meminta kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oke. Di sini adapun oke. Jadi catatannya ketika kita ingin dicintai oleh Allah, ya, serta mendapatkan keberkahan serta kemuliaan hidup baik di dunia saat ini maupun nanti di akhirat, maka apa yang kita lakukan? Perbanyak istighfar. Bayangkan Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga aja, beliau beristighfar, minta ampun kepada Allah sebanyak 70 hingga 100 kali dalam sehari. Masa iya kita yang dosanya banyak, ya, yang sering melakukan dosa dan kesalahan kepada Allah maupun sesama manusia tapi nggak mau istighfar, ya nauzubillah min dzalik. Maka kita perbanyak istighfar kita, ya bahkan kalau bisa lebih banyak daripada Rasulullah. Ya, Rasulullah itu tidak kurang 70 sampai 100 kali dalam sehari istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Pak, nggak ada waktu. Bisa sambil jalan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Si Isa lagi main layangan. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Lagi narik, lagi ngadu. Contoh lagi ngadu. Astagfirullahalazim, astagfirullah. Nah, bisa. Kapanpun, dimanapun, ya, insya Allah. Tinggal kita dibiasakan, nih, lisan kita untuk mengucapkan kalimat istighfar. Oke, baik. Sekarang Bapak tanya satu orang. Sahlah, ya, kalau kita, ya, apa sih manfaat, ya, terutama saat kita mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullahalazim. Salah satunya apa manfaatnya? Ya, dengan mengucapkan kalimat istighfar, apa sih yang kamu bakal dapat? Ayo.
Kira-kira teman-teman ketika kita istighfar atau mengucapkan kalimat astagfirullah, Allah bakal mengampuni gak? Bakal. Insya Allah Allah bakal mengampuni. Allah maha luas. Allah maha baik banget. Ya. Makanya Allah disebut Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Allah nggak ada rasa kesel apapun. Beda sama manusia. Ya. Nah Allah tuh pasti memberikan ampunan. Itulah hikmah. Ya. Ketika kita beristighfar, Allah bakal ngasih ampunan. Kemudian ketika kita, Pak susah belajar saya nih Pak, kok saya nggak paham-paham, kita minta sama Allah istighfar kepada Allah. Jadi teman-teman yang ngerasa belajarnya sulit, istighfar kepada Allah. Yang bisa istighfar kepada Allah biar lancar lagi, biar sampai baca sekali langsung paham. Itu terus istighfar kepada Allah, minta kemudahan kepada Allah di setiap urusan, baik belajar maupun urusan orang tua kalian, dimudahkan segala urusannya. Baik, ya, jadi itu ada 4 hal tadi yang ketika kita dianjurkan untuk istighfar. Yang pertama dianjurkan kita untuk istighfar, tentu kita melanggar atas perintah Allah. Apa itu? Sholat, tidak sholat. Kedua, ya kita berbuat kesalahan kepada sesama manusia. Ketiga, kita berbuat kesalahan terhadap lingkungan, ya, hewan makhluk lain atau tumbuh-tumbuhan. Dan yang keempat, kita istighfar untuk meminta kemudahan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hal. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh teman-teman. Nanti silakan dibaca-baca kembali. Bapak menyampaikan secara garis besarnya. Nanti silakan untuk dipahami dan diperdalam. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Kakak mau tanya ke saudari yang cewek, gantian. Saudara. Novita Sari, bisa gak diaktifkan Novita? Suaranya. Halo Novita. Hei. Apa kabar? Ahmad Novita. Ahmad Novita ya. Oke. Mungkin Novita Sari lagi sakit gigi. Kenapa? Oke, Bapak yang tengok aja dah, yang ada dah, yang kelihatan batang hidungnya. Si Rama, diaktifkan suaranya Rama. Rasulullah kan udah dijamin masuk surga. Tapi tapi Rasulullah tetap istighfar kepada Allah. Tahu gak jumlahnya berapa tuh dalam sehari? Ayo. Nggak tahu. Nah, kok nggak tahu? Kalau nggak tahu ya tempe. Kalau nggak tempe ya bacem. Apa? Mencet dulu Kak, mencet dulu nih. Ada yang bisa jawab? 2000 kali. Pisan, 2000 kali. Dalam sehari. Tadi Bapak sudah sampaikan berapa? 70 sampai kali sampai tidur istighfar terus. Ya, 70 sampai 100 kali. Pipinya istighfar dulu. Oke, ditandai. Dilihat di bukunya ada 70 sampai 100 kali. Di bagian akhir. Jadi Rasulullah beristighfar kepada Allah walaupun beliau sudah dijamin masuk surga, tapi tetap istighfar kurang lebih sebanyak 70 hingga 100. Bisa 71, 75. Oke. Dijamin masuk surga. Ya, mudah-mudahan bisa difahami semuanya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan untuk materi kita pada pagi hari ini? Jadi istighfar terus. Lagi main layangan istighfar. Lagi nonton opa-opa Korea, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lagi mabar, jangan ngomong. Tuh. Lagi mabar jangan ngomong. Siapa tuh yang tukang nonton Korea? Kenapa, Irham? Siapa tuh yang tukang nonton Korea tuh? Nggak ingat sholat tuh, nggak ingat sholat. Yang penting, boleh gak Pak? Boleh. Yang penting nontonnya itu nggak sampai meninggalkan sholat. Sholatnya harus tetap jalan. PJJ-nya harus tetap jalan. Baru kalau semua udah dijalankan, bantu orang tua udah jalan, baru teman-teman silakan untuk nonton, silakan buat main layangan, boleh. Yang nggak boleh itu kalau main HP sampai ninggalin sholat, sampai ninggalin perintah orang tua,
sampai ninggalin PJJ, itu yang nggak boleh. Ya. Oke, jadi ketika main mabar nih, boleh nih astagfirullahalazim. Ente gimana astagfirullahalazim? Kan keren. Ya dibiasakan. Maksudnya biar kita terbiasa lisan kita dalam mengucapkan kalimat thayyibah. Oke, mungkin Bapak rasa cukup. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kalau memang sekiranya nggak ada pertanyaan, kita. Wabillahi taufik. Ya. Kenapa Ihsan? Enggak. Istirahat pas di jam shot. Apa tuh jam shot tuh? Ihsan, Erham. Saya nggak paham jam shot. Oh, jam shot ini kali lagi nembak-nembak gitu. Iya Kak. Oh. Kaget Kak. Oke. Suka ada kayak gitu Kak. Ya, pokoknya dibiasakan dengan mengucap kalimat istighfar. Coba kita praktikkan bareng-bareng 10 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Astagfirullahaladzim. Pak, boleh gak dinadai? Boleh. Teman-teman yang suka mungkin nyanyi-nyanyi suka, sholawatan suka, boleh dinadain. Astagfirullah. Boleh. Bukan ada nada, terserah teman-teman. Ya, yang penting intinya meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Makasih bagi teman-teman yang sudah bergabung. Namun sebelum Bapak tutup, kita foto bareng-bareng dulu. Ya, coba tangannya gini semua nih. Tangannya gini semua. Ayo, sarang heo. Ya, satu foto. Ayo, nggak apa-apa, nggak usah malu. Ayo, satu, tangannya. Tunjukkan. Ayo semuanya, satu, nggak usah malu. Ayo. Malu itu kalau kita telanjang bulat, malu. Ya. Oke, satu, dua, ayo keluar dari goa, ayo dinyalakan. Tahan, satu, dua, tiga. Oke, sip, makasih atas perhatiannya, makasih atas kerjasamanya. Tetap semangat PJJ-nya, dikerjakan tugas-tugasnya yang ada. Ya, insya Allah hari ini kita nggak ada tugas, kita simak materi aja yang tadi Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.